Sri Nurhayati, mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam IAIN Kudus angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video dengan tema bimbingan klasikal, yaitu kita nanti memberikan sebuah simulasi mengenai bimbingan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati sebagai guru BK kelas 12. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu tahapan absensi. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, ternyata hadir semua. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan sebuah informasi karir. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Adapun tujuan dari bimbingan klasikal itu ada 3. Pada kali ini kita akan berfokus membahas mengenai informasi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama adalah diharapkan peserta didik ataupun konseli dapat memahami tentang prospek karirnya yang sesuai dengan diri sendiri. Tujuan yang kedua yaitu adalah peserta didik ataupun konseli mampu mempersiapkan karir sedini mungkin sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik ataupun konseli mampu membuka cakrawala baru sehingga mampu melihat berbagai celah karir sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi, ada manfaat dari bimbingan klasikal itu sendiri. Adapun manfaatnya adalah membantu tercapainya peserta didik agar mampu berkembang secara optimal sesuai dengan aspek-aspek perkembangannya. Dalam bimbingan klasikal ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga adalah penutup. Dalam melakukan bimbingan klasikal ini, kita sepakati bahwasanya kita memberikan layanan selama 1 kali 45 menit. Di sini nanti kita belajar bersama mengenai apa sih itu karir, bagaimana tujuan karir, dan bagaimana kita menentukan prospek karir kita ke depan, atau bagaimana kita dalam meraih cita-cita yang ingin kita inginkan, seperti itu. Karir di sini bukan berarti hanyalah sebuah pekerjaan, namun karir di sini juga menyangkut setelah kita sekolah di sini, apakah kita harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun kita akan bekerja, bagaimanakah kita memilih antara kedua itu juga termasuk salah satu karir. Menurut Munabir, bimbingan karir adalah suatu proses membantu siswa ataupun konseli dalam hal memahami dirinya, lingkungan, dan akhirnya membantu menyusun rencana untuk mewujudkan keputusan yang diambilnya. Keputusan yang diambilnya ini adalah sangat penting bagi seorang siswa maupun konseli. Adapun tujuan karir yaitu ada 3. Yang pertama adalah siswa maupun konseli dapat memahami dunia kerja seperti jenis karir dan peluang kerjanya. Selain kita mengetahui mengenai dunia kerja, kita juga mengetahui beberapa nilai ataupun pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk kali ini kita nantinya akan fokus ke pendidikan ataupun jenjang yang lebih tinggi. Jadi informasi karir pada kali ini yaitu adalah bidang pendidikan. Yang kedua yaitu siswa maupun konseli dapat mempertemukan potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu juga mampu memiliki kesempatan untuk memilih karir yang sesuai dengan dirinya itu sendiri. Yang ketiga adalah siswa maupun konseli dapat memperoleh kemandirian dalam membuat keputusan karir. Jadi setelah adanya bimbingan maupun konseling karir pada kali ini, nanti diharapkan siswa dapat memiliki pandangan bagaimana karir kita ke depannya, karir siswa untuk melanjutkan kehidupan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita masuk mengenai
inti dari bimbingan klasikal ataupun inti dari ini nanti adalah mengenai pengertian pendidikan tinggi. Sebelumnya, mari kita ikuti explaining berikut ini. Nah, itu tadi adalah sedikit ice breaking yang dapat Ibu berikan. Gimana kira-kira rasanya setelah kita mengikuti ice breaking tersebut? Semoga kita semakin bersemangat, kita lebih semangat lagi untuk membahas mengenai informasi karir kita depannya. Seperti itu ya. Baiklah, kita langsung saja bahwasanya hari ini nanti kita akan membahas mengenai informasi karir di pendidikan tinggi. Karena di sini teman-teman sudah memasuki kelas 12 sekolah menengah atas, jadi sebentar lagi teman-teman harus memilih apakah teman-teman melanjutkan ke pendidikan tinggi ataupun memutuskan untuk bekerja. Namun pada bimbingan klasikal kali ini kita akan fokus membahas mengenai pendidikan tinggi. Sebelumnya, pendidikan tinggi itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah universitas, yang kedua adalah institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat adalah politeknik, dan yang kelima adalah akademik. Universitas sendiri ialah sebuah lembaga pendidikan di mana yang memberikan atau terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Di dalam universitas sendiri ini tidak terbatas fakultas-fakultasnya. Jadi di situ teman-teman bisa lebih banyak, lebih luas untuk memilih jurusan yang akan diambilnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah institut. Institut adalah sebuah lembaga akademik yang menyelenggarakan selain akademik, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi. Namun di dalam institut sendiri itu hanya terdiri dari beberapa fakultas saja. Cakupannya lebih sedikit daripada dibandingkan dengan universitas. Yang ketiga adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini ada cakupan pendidikannya lebih sempit lagi, yaitu terdiri dari satu fakultas dan beberapa jurusan. Jadi di dalam sekolah tinggi itu hanya ada satu fakultas saja. Yang selanjutnya adalah politeknik. Politeknik adalah sebuah lembaga pendidikan di mana hanya memberikan atau menyediakan pendidikan vokasi saja. Jadi di dalam politeknik ini tidak menyediakan pendidikan akademik. Yang terakhir adalah akademi. Akademi di sini adalah lembaga pendidikan berbasis vokasi. Perbedaan antara politeknik dengan akademi di sini, kalau akademi adalah berbasis vokasi yang terdiri satu cabang ilmu saja, misalkan ilmu kesehatan, ilmu farmasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu di universitas, di institut, di akademi maupun di politeknik, semua itu tergantung dari teman-teman itu sendiri. Nah, di sini saya juga memberikan informasi bahwasannya cara seleksi atau masuk di dalam perguruan tinggi negeri itu ada 3, yaitu seleksi yang pertama adalah dengan seleksi SNMPTN. Seleksi SNMPTN di sini adalah biasanya kita seleksi masuk perguruan tinggi yang telah kita pilih itu menggunakan nilai rapor. Nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 hingga semester 5. Yang kedua adalah jalur masuk SBMPTN atau kepanjangan dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Untuk SBMPTN ini biasanya kita melakukan seleksi secara bersama-sama di sebuah universitas yang telah kita pilih atau di universitas lain yang dekat dengan wilayah kita. Yang terakhir adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini tergantung dari lembaga ataupun perguruan tinggi yang sedang kita pilih untuk melanjutkan jenjang kita. Jadi untuk seleksi mandiri ini mengenai teknisi, mengenai syarat dan lain sebagainya itu
tergantung atau diserahkan kepada lembaga itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi, teman-teman harus menentukan pilihan dari sekarang. Tentukanlah jurusan teman-teman yang sesuai dengan diri Anda. Karena apa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, nanti teman-teman dalam meraih ilmu, dalam mencari ilmu, kita bisa sesuai dengan diri kita. Untuk teman-teman yang masih mungkin bingung ataupun ragu untuk memilih jurusan apa, dan setelah kita melakukan atau kita sudah selesai dari jenjang perguruan tinggi, kita nanti mau jadi apa dan lain sebagainya, di sini saya akan memberikan sebuah media di mana teman-teman nantinya supaya bisa menentukan jurusan ataupun karir ke depannya. Baiklah, inilah media yang akan saya berikan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari media yang dapat kita gunakan ataupun guru BK gunakan untuk melakukan layanan mengenai informasi karir. Nama medianya yaitu kita sebut saja sebagai kantong karir. Nah, di dalam kantong karir di sini ada beberapa banyak pilihan, di mana pilihan ini adalah mengenai jurusan-jurusan yang dapat teman-teman ambil. Selain itu juga di dalam jurusan itu kita juga ada mengenai penjelasan prospek karir ke depannya. Dapat kita bercontoh, kita ambil satu. Di sini kita memilih bahwasanya di sini adalah mengenai bahasa. Jadi teman-teman yang mengambil jurusan bahasa untuk prospek karir ke depannya itu adalah teman-teman bisa menjadi seorang advokat, pengacara, penulis, hakim maupun guru. Nah, selain bahasa ini juga ada beberapa pilihan lainnya, yaitu kita bisa mengambil contoh. Di sini kita ambil satu, kita tulisnya itu mengenai ekonomi dan studi bisnis. Jadi untuk prospek karir mengenai ekonomi dan studi bisnis di sini adalah yang pertama, yaitu teman-teman nantinya diharapkan bisa menjadi seorang akuntan publik, akuntan manajemen, dan ahli ekonomi. Seperti itu. Nah, tujuan dari adanya media ini adalah diharapkan siswa maupun konselor nanti bisa mengetahui informasi karir dan prospek karir ke depannya secara lebih luas, karena di sini ada beberapa pilihan yang mengenai prospek karir ke depannya. Jadi setelah nanti si siswa ataupun si konseli kita sudah mengetahui ragam karir dan prospek karir ke depannya, diharapkan nanti konseli dapat mengetahui karir yang mana yang cocok, yang harus diambil dan ada dalam dirinya. Nah, setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan di dalam si konseli maupun siswa itu, nanti seorang konselor dan konseli harus fokus mengenai keputusan karir yang akan diambil oleh konseli. Jadi di sini juga nanti bisa membantu konseli mengetahui beberapa banyak ragam karir dan prospek karir ke depannya. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan mengenai informasi karir. Jadi teman-teman bisa mengetahui informasi lebih banyak mengenai karir ke depan, yaitu dengan tadi melalui media yang telah Ibu berikan, yaitu dengan media kalian. Baik, untuk terakhir kalinya bimbingan klasikal ini akan segera diakhiri. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan klasikal pada kali ini, teman-teman harus memberikan sebuah pendapat ya, bagaimana proses pemberian layanan Ibu kepada teman-teman mengenai layanan bimbingan klasikal, meliputi materi, apakah materi yang telah Ibu berikan menurut teman-teman penting bagi teman-teman ataupun kurang penting. Itu nanti bisa dijelaskan atau bisa dituliskan di dalam formulir ataupun angket yang Ibu akan sebarkan. Baiklah, itu tadi adalah sebuah layanan bimbingan klasikal di mana kita membahas mengenai layanan karir. Di situ kita menggunakan media dengan nama kantong karir. Jadi di situ teman-teman bisa mengetahui informasi karir lebih lanjut, lebih banyak melalui media tersebut. Cukup itu yang dapat saya
sampaikan apabila selama dalam bimbingan klasikal pada hari ini Ibu ada salah dalam menutur kata dan bertingkah laku